dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Kesehatan anak merupakan prioritas bagi setiap keluarga. Atas inisiatif bersama Gavi, The Vaccine Alliance, Unilever, dan The Power of Nutrition, terbentuklah program Keluarga Sigap yang mendorong perubahan 3 perilaku penting dan selaras dengan 3 pilar utama prioritas kesehatan nasional. Seperti apa pelaksanaan dan keberlanjutan program Sigap ini? Bincang kita, Senin 26 Januari, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Informasi dari Pasca Bencana Sumatera, aktivitas di SMKN 2 Karangbaru Aceh Tamiang hingga hari ini belum kembali normal. Tidak ada ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar akibat masih adanya material sisa banjir. Selain ruangan, sarana prasarana lain seperti kursi, meja, dan alat pembelajaran juga rusak diterjang banjir. Kepala Sekolah SMKN 2 mengatakan siswa sudah mendatangi sekolah untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Pembersihan sekolah masih terus dilakukan hingga hari ini oleh guru dan para relawan yang bertugas. Alat berat disiapkan mempercepat pembersihan puing dan lumpur di lingkungan sekolah. Perbaikan puskesmas pasca bencana di Aceh Tamiang juga terus berjalan. Banjir bandang yang terjadi pada bulan November tahun lalu merusak dan menghanyutkan alat-alat medis yang dimiliki puskesmas Kecamatan Rantau Aceh Tamiang. Akibatnya, layanan instalasi gawat darurat atau IGD di puskesmas ini masih belum berjalan. Begitu juga dengan pasien yang membutuhkan operasi kecil belum bisa ditangani karena keterbatasan alat medis. Untuk ketersediaan obat sejauh ini masih cukup karena ada bantuan dari relawan dan dinas kesehatan. Sekarang keluhan sakit yang banyak dialami warga adalah diare, demam, dan batuk. Segi alkes kami sangat kurang, terutama di bagian IGD. Di IGD itu kalau untuk biasanya kami kan bedah minor bisa, hekting bisa. Ini mungkin karena pasca banjir alat sterilisator kami juga masih belum ada, jadi alat-alat itu belum steril. Sementara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 3 provinsi di Pulau Sumatera memantau pemulihan desa terdampak bencana. Tito Karnavian mendatangi desa Hutana Bolon untuk melihat bagaimana progres proyek pembuatan tanggul sungai sepanjang 10,5 km. Selain itu, Tito juga mendatangi pembangkit listrik tenaga air Sipan Sihaporas. Ya, ini PLTA ini fungsinya sebagai backup untuk menambah tenaga PLN ya, jaringan listrik untuk wilayah Sumatera, utamanya tentu Sumatera Utara. Kemarin terdampak banjir dan mengakibatkan aliran yang sangat deras sekali, berikut kayu-kayu gelondongan, lumpur yang menutupi banyak sekali di sini. Dan alhamdulillah ini strukturnya bisa bertahan. Lebih lengkap terkait perkembangan perbaikan sejumlah sekolah dan puskesmas di Aceh Tamiang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda di Aceh Tamiang. Emir, selamat petang. Emir, bagaimana kondisi sekolah di Aceh Tamiang saat ini? Apakah sudah normal kembali? Di Aceh Tamiang masih ada sejumlah sekolah yang belum kembali normal ataupun beraktivitas normal kembali akibat masih banyaknya material-material lumpur yang
menutupi sejumlah lingkungan di beberapa sekolah. Seperti saat ini saya berada di SMK Negeri 2 Karangbaru, Aceh Tamiang yang tak jauh dari pusat kota Kuala Simpang. Di sekolah ini, saudara, lumpur masih menutupi sejumlah titik-titik di lingkungan di sekolah ini, dan tadinya juga sudah dilakukan pembersihan ruang-ruang kelas yang dimana petugas baik dari guru ataupun relawan yang bekerja bergotong royong untuk mengeluarkan material lumpur dari ruang-ruang kelas agar nantinya ruangan ini dapat kembali digunakan. Dan karena memang ruangan-ruang kelas ini belum bisa digunakan sehingga aktivitas belajar mengajar belum bisa kembali terlaksana. Memang untuk murid ataupun siswa di SMK Negeri 2 Karangbaru Aceh Tamiang ini sudah mulai masuk pada 5 Januari kemarin. Namun untuk aktivitas saat ini siswa hanya sekedar bertemu dengan teman mereka atau guru mereka untuk berinteraksi. Dan juga selain ruang-ruang kelas yang belum bisa digunakan, sejumlah alat-alat pembelajaran seperti alat-alat praktik, mengingat ini merupakan sekolah menengah kejuruan yang cukup banyak memiliki alat-alat praktik seperti teknik mesin dan juga teknik komputer jaringan, sehingga rusaknya alat-alat pembelajaran mereka ini, kalaupun nantinya ruangan kelas sudah kembali digunakan, jika pengadaan alat-alat pembelajaran belum juga dilakukan, sama saja dikhawatirkan pembelajaran juga belum kembali maksimal. Sama halnya dengan SMP negeri yang berada di Karangbaru. Kemarin kami sempat mengunjungi sekolah tersebut. Kami juga melihat material-material lumpur masih menutupi sejumlah ruangan kelas dan juga menutupi area ataupun lapangan yang ada di sekolah tersebut. Selain dari fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah, begitu juga dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Kami sempat berkunjung ke beberapa puskesmas, salah satunya adalah puskesmas Rantau di Aceh Tamiang, di mana dokter yang bekerja mengatakan sampai dengan tadi masih kekurangan alat-alat medis, baik seperti alat-alat steril untuk melakukan pelayanan bedah minor ataupun alat-alat dasar seperti stetoskop dan juga tensi, yang sampai saat ini puskesmas masih kekurangan alat-alat medis tersebut. Dipo. Emir, apakah Anda juga turut meliput terkait dengan kondisi kesehatan warga di sana? Karena kalau kita lihat lingkungannya cukup kurang bersih ya, Emir, untuk ditinggali. Ya, Dipo, dan juga saudara, kami sempat berbincang dengan dokter yang ada di fasilitas kesehatan, mengatakan memang untuk saat ini keluhan penyakit warga yaitu seperti diare dan juga demam dan juga batuk akibat debu-debu yang berasal dari lumpur yang sudah mengering ini. Namun untuk dokter mengatakan sampai dengan saat ini untuk obat-obatan cukup, namun tidak hanya sekedar cukup, karena memang obat-obatan dapat digunakan ataupun berasal dari relawan-relawan maupun dari dinas terkait. Dipo. Baik, Emir Syah Purba dan juga juru kamera Roganda melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, temuan korban longsor kini bertambah. 9 korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.